91 ayat Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua di bawah judul perikop dalam lindungan Allah. Saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, kepada Yahweh, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini dua ayat pertama dari sebuah perikop, ya 16 ayat dari pasal 91 ini. Perikopnya berjudul dalam lindungan Allah atau dalam pembelaan Allah, seperti itu ya. Perikop ini menarik karena kalau kita mempelajari tentang pencobaan yang dialami oleh Yesus ya 2000 tahun yang lalu ketika beliau mengawali atau memulai pelayanannya, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Salah satu pencobaan, ya salah satu jurus yang digunakan oleh iblis diambil dari satu ayat di perikop ini, gitu ya, di Mazmur pasal 91. Ayatnya terutama ayat yang ke berapa tuh? Ayat yang ke-11 ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu ya. Ini hal yang menarik begitu, bahkan iblis begitu ya. Iblis mengutip ayat ini untuk mencobai Yesus gitu. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari tempat ini, dari tempat yang sangat tinggi begitu ya. Kalau engkau benar anak Allah, pasti akan dijagai, dilindungi, atau kalau disesuaikan dengan tema kita, judul kita pada malam hari ini, kau akan dibela oleh Tuhan, kau tidak akan dibiarkan sendiri. Malaikat-malaikat akan menjagamu dan seterusnya. Nah, iblis menggunakan atau menyalahgunakan, lebih tepatnya, menyalahgunakan teks Alkitab dengan melepaskan teks tersebut dari konteksnya. Konteksnya ya terutama main idenya gitu ya, gagasan utamanya dari perikop ini terletak sebenarnya di ayat-ayat pertama tadi, ayat 1 dan 2. Bahwa gagasan utama dari pasal ini adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang-orang yang bermalam atau bernaung di dalam perlindungan atau pembelaan yang maha kuasa. Ya. Nah, justru iblis memutarbalikan kebenaran firman Tuhan dengan menggoda Yesus supaya mencobai Allah. Maka Yesus menjawab ya, mengutip dari kitab Ulangan ya, ada pula tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu, begitu ya. Itu terambil dari Ulangan pasal 6 dan Ulangan pasal yang ke-8. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara hidup di dalam perlindungan Allah, ya, hidup di dalam pembelaan Allah, pada umumnya manusia, tadi saya sampaikan bahwa bukan hanya orang Kristen ya, juga orang-orang di luar sana mencari pembelaan Tuhan. Namun pada umumnya pembelaan Tuhan yang dicari, perlindungan dari Allah yang dicari ini, ya pada umumnya atau sebagian besar berurusan atau berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Hal-hal yang bersifat fana, hal-hal yang bersifat sementara. Hal-hal yang bersifat fana, artinya suatu saat akan kita tinggalkan, suatu saat akan binasa. Memang semasa kita hidup di pengembaraan di dunia ini, 70 tahun, 80 tahun umur hidup manusia, seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 90, kita tentu memerlukan pembelaan Tuhan, termasuk dalam hal-hal jasmani. Namun sedihnya adalah persentasenya sangat kecil, ya. Persentasenya sangat kecil. Orang-orang ya, atau orang-orang yang mencari pembelaan Allah, pembelaan Tuhan, perlindungan Allah berkaitan atau bertalian dengan hal-hal yang bersifat kekal. Padahal
sejatinya yang sangat kita butuhkan, sekali lagi ya, bukan berarti kita tidak perlu sama sekali. Semasa kita hidup di bumi ini, kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Ya. Kita membutuhkan Allah yang akan menyertai kita dalam kesesakan. Allah yang meluputkan kita dan memuliakan kita. Ya, mengenyangkan kita dengan panjang umur. Nah, ini ayat-ayat yang termuat di dalam pasal ini akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Namun keselamatan tidak hanya berbicara tentang terhindarnya kita dari mara bahaya, dari ancaman musuh, dari hal-hal yang bisa membinasakan tubuh. Tuhan Yesus berkata, ya, dia berfirman dalam salah satu Injil gitu ya, salah satu bagian Injil, bahwa janganlah takut kepada mereka yang berkuasa ya membunuh tubuh ya, tetapi tidak dapat membinasakan jiwa dan rohmu ke dalam neraka. Tetapi takutlah akan Dia, akan Allah, ya, akan pribadi yang satu itu, yang bukan hanya berkuasa untuk mencabut nyawamu, bukan hanya berkuasa untuk membunuh ya tubuhmu, tetapi juga membinasakan atau membuang, mengenyahkan kita dari hadapannya selama-lamanya. Takutlah akan Dia, takutlah akan Allah dalam hal itu. Nah, maka berbicara tentang pembelaan Tuhan, ya, seharusnya kita memberikan porsi yang cukup, ya, porsi yang sepantasnya atau yang semestinya kita arahkan kepada hal-hal yang bernilai kekal, hal-hal yang bersifat abadi, yang akan menjadi bagian kita selama-lamanya. Ya, kembali kita perhatikan ayat-ayat tadi, ya, teks saya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Berbicara tentang perlindungan atau pembelaan Tuhan atas hidup kita, jika dikaitkan dengan perkara yang bernilai kekal atau bernilai abadi, maka hal yang pertama yang harus kita perhatikan dan kita lakukan dalam hidup kita adalah dua kata pertama dari ayat tersebut. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya. Kata duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu dari kata yasyaf, ya, yasyaf, ya, artinya tinggal, ya. Ini juga terdapat dalam ayat di dalam Mazmur yang sangat terkenal, ya, Mazmur pasal 23, ayatnya yang mari coba kita lihat, ya. Kata yang sama juga dapat kita temukan di Mazmur pasal 23. Ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka, Mazmur 23 ayat yang ke-6 bagian B terutama, ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam, ya. Aku akan diam. Sebentar. Tadi mana teksnya? Oke. Dan aku akan diam begitu ya di dalam, ya, we shafti begitu ya kata firman Tuhan. Kata yang sama diam di sini diterjemahkan dari kata yashaf, ya. And I will dwell, ya, kata yashaf. Aku akan diam, aku akan tinggal, ya. Aku akan menetap. Ya. Hal ini sinonim, ya, hal ini sejalan dengan kata bermalam, ya, bermalam di bagian selanjutnya. Jadi kata duduk di sana, kata duduk di pasal ke-91 tadi, Mazmur pasal 91 ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang maha tinggi dan yang maha kuasa itu mengacu kepada satu pribadi, bukan dua pribadi. Ini merujuk, ya, menunjuk kepada pribadi yang maha mulia, yaitu Elohim Yahweh, ya. Dan duduk serta bermalam,
Dua kata ini adalah dua kata yang sinonim. Artinya adalah tinggal menetap. Ya. Bukan hanya mampir, bukan hanya sekejap, ya, sekejap menghampiri Allah, tetapi menetap di dalamnya. Ini kata yang sangat penting untuk kita perhatikan. Baik kata duduk maupun bermalam ini memiliki pengertian yang sama atau sinonim, ya, dari kata yasyaf yang bisa kita temukan juga di dalam Mazmur pasal yang ke-23 begitu ya. Dan Mazmur pasal 91 ayat yang pertama juga tadi ada kata sebentar ya. Ada kata he that dwell in the secret place of the Most High under the shadow. Ya, ada kata Bethshel. Ya, ada kata Bethshel ini under the shadow. Ini artinya adalah kata abide, ya, apa namanya, bermalam begitu ya, tinggal ya. Bermalam ini berarti melewati hari gitu ya. Melewati hari atau lebih dari satu hari. Ini merujuk pengertiannya adalah bahwa kita tidak hanya berurusan dengan Tuhan pada saat-saat tertentu saja. Ya. Kita tidak memohon pembelaan Allah pada saat tertentu saja, terutama pada saat kita membutuhkan Tuhan. Tetapi menetap, ya, tinggal selama-lamanya di dalam Dia. Nah, tadi saya sampaikan bahwa Mazmur pasal 23 dan aku akan diam di rumah Tuhan selama-lamanya. Tidak sedikit orang Kristen memahami ayat itu, oh nanti di surga, nanti setelah meninggal dunia. Padahal pasal 23 ini tidak sedang berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Tetapi ayat-ayat tersebut sedang berbicara tentang kehidupan selama di muka bumi ini. Di mana Allah adalah gembala yang baik. Ya. Dia adalah gembala yang karena Dia kita tidak akan kekurangan apapun. Atau Dia saja cukup bagi kita. Ya. Jadi tidak boleh kita mengasosiasikan kata diam di rumah Tuhan selama-lamanya itu nanti di surga. Tetapi selama-lamanya ini juga bisa berarti seumur hidup kita di muka bumi ini. Nah, maka apa? Orang yang digembalakan oleh Allah, orang yang hidupnya terpelihara oleh Allah, atau orang yang dibela oleh Allah, ini tidak hanya berurusan dengan Dia pada saat-saat tertentu saja, tetapi mau menetap di dalamnya. Ada beberapa lagu terakhir yang digubah, lagu-lagu terakhir maksud saya ya, yang digubah oleh Pak Eras itu banyak, ya, banyak menceritakan atau banyak mengajarkan kepada kita tentang tinggal di dalam Tuhan. Ku tetap tinggal di hadirat-Mu, ya Bapa, gitu ya. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Tinggal di dalam Dia, ya. Buatku tinggal di dalam-Mu, gitu ya. Dan seterusnya, ya. Lagu-lagu yang digubah oleh Pak Eras ya banyak menginspirasi kehidupan kita supaya kita menetap di dalam Tuhan, supaya kita hidup di dalam pembelaan Tuhan, hidup di dalam perlindungan Tuhan. Ya, karena memang kita membutuhkan Tuhan seumur hidup kita. Bukan hanya saat-saat tertentu saja, bukan hanya saat kita sedang terjepit, tidak ada yang bisa menolong, ya. Eh, Sering digambarkan depan kita ada lautan, ya, lautan luas, kanan kita itu gunung yang tinggi, kiri jurang yang dalam, ya. Belakang ada segerombolan musuh, ya, sepasukan musuh. Kita terjepit, ya. Depan, ya, ini gambaran ya, depan samudera, ya, kiri mungkin jurang yang sangat dalam, kanannya tembok, apa namanya, gunung yang tinggi, belakang kepungan musuh. Kita seakan-akan tidak punya jalan keluar, terjepit. Ya. Lalu kita mencari Tuhan. Betul, pada saat itu pasti kita harus mencari pertolongan Tuhan. Ketika tidak ada seorang pun manusia yang bisa menolong kita, hanya Tuhan yang bisa menolong kita, kita harus lari kepada Dia. Namun jangan hanya berlari kepada Tuhan, jangan hanya minta Tuhan aku mau menetap di dalam-Mu pada saat-saat kita membutuhkan Dia saja. Tapi kita sudah semestinya, sudah sepantasnya ya membutuhkan Tuhan
di sepanjang umur hidup kita, dalam segala keadaan yang kita alami. Aku akan duduk ya di dalam lindungan yang maha tinggi. Aku akan bermalam ya di dalam kemahnya gitu ya. Akan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maka kita akan berkata kepada dia bahwa dia adalah tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, Allah yang kita percayai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa saja merasa kuat, kita bisa saja merasa gagah, merasa hebat, ya, menghadapi ancaman, menghadapi tantangan, rintangan, dan seterusnya. Lalu kita berlaku sombong, ya, tidak membutuhkan Tuhan, seakan-akan kita tidak membutuhkan Tuhan. Padahal kita sebenarnya sangat membutuhkan Dia. Kita cenderung berjalan sendiri karena kita merasa kita powerful, kita berkuasa. Apalagi kalau seseorang yang kaya secara material, punya relasi yang kuat dan sebagainya. Wah, merasa tidak perlu Tuhan. Ya. Di mulut, lidah, bibirnya berkata, aku perlu Tuhan. Tapi dalam praktek sehari-hari, dia bisa berjalan seakan-akan Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Ya. Namun ketika ancaman itu bukan menghadang kita, tetapi ketika ancaman bahaya, mara bahaya itu menghantui ya atau dihadapi oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, ya. Padahal kita tidak dapat menjagai mereka 24 jam setiap harinya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Tidak ada. Ya. Kita tidak bisa sombong. Kita tidak boleh sombong. Walaupun kita bisa, ya kita masih kuat, punya tenaga banyak, punya power banyak. Ya. Namun, ya dalam segala hal kita selalu memerlukan Tuhan. Terutama berkaitan dengan masalah kekekalan. Ya. Terutama tentang nasib kekal kita. Sudahkah Tuhan menjadi tempat perlindungan kita? Sudahkah kita menjadikan Dia sebagai kubu pertahanan kita dalam segala keadaan yang kita hadapi? Dan kalau kita merasa kita sudah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita, gunung batu kita, pertanyaan berikutnya yang kita perlu ajukan, sudah pantaskah kita dibela oleh Tuhan? Sudah pantaskah kita dibela oleh Yang Maha Tinggi? Sudah pantaskah kita bermalam di naungan Yang Maha Kuasa? Nah, saya mengajak kita memperhatikan sebuah gambaran tentang kekekalan begitu ya, di mana kita sangat memerlukan pembelaan Tuhan. Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang terakhir ya. Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-46, tentu kita tidak bisa membaca semuanya. Saya akan membacakan ayat yang ayat yang ke-31 sampai 32 terlebih dahulu. Atau sampai ayat 33. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 33 terlebih dahulu. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini hal yang perlu kita renungkan pada malam hari ini berkaitan dengan pembelaan Tuhan dalam hal kekekalan kita. Ya. Pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur adalah apakah kita uh, seandainya hari ini adalah hari terakhir kita hidup di bumi ini, apakah kita pasti sudah memastikan kita akan dikelompokkan ya dalam kelompok yang pertama, yaitu domba yang diberkati ya, diberkati oleh Tuhan, ataukah kita lebih fit
lebih cocok dikelompokkan ke kelompok yang terakhir, kelompok yang terkutuk, ya. Kelompok yang akan terpisah dari Allah selama-lamanya, ya. Kelompok kambing, nggak enak banget ya, kambing-kambing di sebelah kirinya. Domba-domba di sebelah kanannya, kambing-kambing ada di sebelah kirinya. Yang kambing-kambing akan dienyahkan, akan dibinasakan selama-lamanya. Sedangkan domba-domba ini akan dimuliakan bersama dengan dia. Kita perhatikan ya perikop ini tentang Matius pasal 25 ini. Ini adalah kelompok orang-orang yang hidup di dalam pembelaan Tuhan. Yang kelompok pertama maksud saya orang yang diberkati gitu ya. Kelompok domba ini adalah kelompok orang-orang yang diberkati oleh Allah, yaitu orang-orang yang layak dibela oleh Tuhan. Bukan hanya saat dia atau saat mereka ada di bumi, tetapi bahkan sampai kekekalan mereka dibela oleh Tuhan ya. Sebaliknya, kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang terkutuk, akan dipisahkan selama-lamanya dari Allah. Nah, mengapa mereka atau kelompok yang pertama ini layak dibela oleh Tuhan, layak menerima pembelaan dari Tuhan? Kita perhatikan terutama di ayat 34 sampai dengan ayat 40, kita tidak usah membaca semuanya. Ya, di sana Tuhan Yesus mengajarkan ya atau menyatakan bahwa mereka akan menerima kerajaannya, akan bersama-sama dimuliakan bersama dengan Dia. Mengapa demikian? Karena mereka memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang, merawat orang sakit, dan mengunjungi mereka yang dipenjara. Atau dengan kalimat lain, orang-orang yang membela pekerjaan Tuhan, orang-orang yang membela orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak dianggap oleh manusia lainnya. Tetapi orang-orang seperti itu kalau diperhatikan, ya, kalau kita memperhatikan orang-orang seperti itu, orang-orang yang paling hina ini, maka kita sedang memperlakukan hal tersebut kepada Tuhan kita. Wah, ini sebuah perikop yang sangat indah untuk kita renungkan bersama. Ya. Kita seringkali terjebak ya di dalam rutinitas kesibukan kita, sampai kita kurang memperhatikan atau bahkan tidak memperhatikan sama sekali bahwa ya bahwa hal memperhatikan, hal membela orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan, ya, orang-orang yang tidak dianggap, tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Kalau kita memperhatikan mereka, kita sedang memperlakukan hal tersebut kepada Tuhan. Ya, seringkali kita terjebak pada kesibukan kita sampai kita melupakan hal yang sangat penting ini. Ini bukan hanya sekedar tindakan kasih kepada sesama, bukan hanya sekedar perbuatan baik, tetapi sekaligus bentuk nyata membela Tuhan. Ya, Tuhan tentu tidak perlu dibela oleh manusia. Tuhan tidak membutuhkan pembelaan kita. Siapa kita kok kita bisa membela Tuhan? Tetapi Tuhan mengizinkan, ya, mengizinkan kita untuk menjadi rekan sekerja Allah. Ya, untuk menjadi partnernya Tuhan. Engkau membantu pekerjaanku yang harusnya aku lakukan. Engkau menjadi kepanjangan tanganku untuk melakukan apa yang aku lakukan, maka engkau sedang membela aku. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak membutuhkan, sebenarnya tidak membutuhkan pertolongan kita. Tuhan tidak membutuhkan pembelaan kita. Namun ada sebuah kesempatan emas. Jadi yang membutuhkan ini bukan Tuhan. Bukan Allah yang membutuhkan perlindungan kita. Ya. Bukan Allah yang membutuhkan pembelaan kita. Sebaliknya justru kitalah yang membutuhkan perlindungannya Tuhan. Sorry sebentar, seperti ada ini ya. Tes, cek. Suara saya masih bisa terdengar, Bapak Ibu, amin. Dengar Pak, itu ada yang open mic gitu Pak.
Oh iya, saya pikir ini takutnya earphone saya bermasalah. Suara saya aman ya, Bapak Ibu ya? Ya, oke, puji Tuhan. Nah, sekali lagi saya lanjutkan bahwa saya ulangi bahwa bukan Tuhan yang membutuhkan pembelaan kita. Sebaliknya justru kitalah yang sangat memerlukan pembelaan Tuhan. Namun Tuhan mengizinkan kita untuk menjadi rekan sekerjanya, rekan sekerja Allah. Dan pembelaan kita atas pekerjaan Tuhan ini itu diperhitungkan sebagai pembelaan terhadap Dia. Perlakuan kita ya terhadap manusia lain, terhadap sesama kita yang paling hina itu dianggap ya dinilai oleh Tuhan sebagai perbuatan atau perlakuan terhadap Dia sendiri. Ini sebuah kesempatan yang sangat langka, kesempatan yang sangat berharga yang tidak boleh kita sia-siakan. Ya, hanya orang-orang yang membela pekerjaan Tuhan, ya, yang melakukan pekerjaan Tuhan, yang berhak, yang layak dibela oleh Tuhan. Ya. Membela Tuhan, membela pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu jangan langsung eh, mengasosiasikan, jangan langsung menyangkut pautkan dengan memberi persembahan kepada gereja. Ya, tidak harus berupa, bahkan tidak dalam beberapa hal tidak perlu ya memberi, kan tidak perlu juga ya, salah ya. Tidak selalu begitu maksud saya, tidak selalu dalam wujud persembahan atau memberikan sebagian uang kita kepada gereja atau organisasi, apa namanya, organisasi kekristenan dan lain sebagainya. Tetapi perhatian kita, cinta kasih kita kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan perlindungan, orang-orang yang perlu kita perhatikan dan kita menuangkan, kita mencurahkan hati kita kepada orang-orang tersebut. Kita sedang melakukannya untuk Tuhan sendiri. Berbeda 180 derajat dengan orang-orang atau mereka yang dikelompokkan sebagai kambing-kambing yang ditempatkan di sebelah kiri Allah. Ya, mereka lah yang akan dikutuk, mereka lah yang akan dipisahkan selama-lamanya dari hadirat Allah di kekekalan nanti. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli. Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Kapan itu Tuhan? Ya. Mereka protes. Kapan engkau datang kepada kami lalu dalam keadaan lapar, dalam keadaan telanjang? Kami nggak pernah ketemu engkau. Tuhan menjawab, Tuhan Yesus menjawab, ketika engkau tidak memperlakukan saudaraku yang paling hina, ya, engkau sedang tidak melakukannya untuk aku. Kau sudah kuberi kesempatan untuk melayani aku. Aku sudah memberi engkau kesempatan untuk membela aku, tapi engkau tidak melakukannya. Jangan salahkan aku tidak membela engkau pada akhirnya nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi membela pekerjaan Tuhan sekali lagi tidak hanya atau tidak boleh hanya diasosiasikan pada persembahan, ya, perpuluhan, buah sulung dan lain sebagainya. Tidak hanya dan tidak boleh hanya ya dipersempit pada hal-hal tersebut saja. Tetapi mendukung pekerjaan Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan, membela pekerjaan Tuhan adalah ketika kita memberi hati kita, memberi cinta kita, perhatian kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang saudara-saudara yang paling hina ini. Pada saat kita diperhadapkan pada Lazarus, ya. Lazarus. Pada saat kita disodorkan oleh Allah, tangan-tangan kecil yang harus kita genggam. Ya. Itu adalah berkat kekal. Itu adalah berkat abadi. Itu adalah alasan, ya, alasan bagi pembelaan Tuhan atas hidup kita. Di bumi dan terutama yang paling penting adalah di kekekalan nanti. Kalau kita tidak memiliki kredit gitu ya, kita tidak memiliki saldo cukup, ya, tidak memiliki tabungan yang cukup ya, untuk alasan memperoleh pembelaan Tuhan. Suatu saat kita akan
gemetar, ketakutan di hadapan tatap pengadilan Allah. Mau sekencang apapun, sekeras apapun kita protes, ya, dia tidak bisa disalahkan. Allah adalah pribadi yang maha benar, maha agung, maha besar dia. Tidak ada alasan untuk menyalahkan dia. Sedikit pun tidak ada. Dia punya uh, bukti yang sangat lengkap untuk menyalahkan seseorang dan membuang mereka, ya, membuang dia ke api neraka. Tetapi dia juga menyimpan data yang sangat lengkap, ya, alasan bahwa seseorang ini berhak untuk dipermuliakan, seseorang ini berhak memperoleh pembelaan Tuhan. Pilihannya ada pada diri kita masing-masing. Ya, pilihannya ada pada keputusan yang kita buat, ya, pada malam hari ini. Apakah kita akan meneruskan, ya, meneruskan hanya menjadi orang-orang Kristen, orang seperti orang Kristen lainnya yang hanya hanya bisa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan bela aku, Tuhan lindungi, Tuhan jagai aku. Tanpa pernah berpikir bagaimana kita bisa menjadi jawaban bagi doa orang lain. Atau kita mau mengubah, ya, cara hidup kita. Kita mau mengubah paradigma kita, mindset kita. Kalau kita nggak perlu meminta pembelaan Tuhan. Ya. Bukan berarti tidak penting, ya. Kita pasti akan dibela oleh Tuhan. Kalau kita membela pekerjaan Tuhan. Kalau kita ada di pihak Tuhan, kita nggak usah minta pembelaan Tuhan. Kita pasti dibela oleh Tuhan. Nah, ini sedih sekali, ya. Ironisnya, listrik, ya. Sebentar, mohon maaf. Ini kayaknya listrik. Mohon maaf tadi sempat ada, saya takutnya ini listriknya down. Baik, akan saya lanjutkan. Ironis dan sekaligus tragis, ya. Tidak sedikit orang Kristen hanya berorientasi pada meminta pertolongan Tuhan, meminta pembelaan Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan jagai aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan bela aku, dan seterusnya. Padahal pada kenyataannya sebenarnya kita tidak usah meminta pembelaan Tuhan. Tuhan pasti akan membela kita jika kita ada di pihak Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengusik orang yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu orang yang dicintai, dikasihi, dilindungi oleh Tuhan. Nah, jadi alih-alih atau daripada kita hanya meneruskan kebiasaan kita, Tuhan lindungi aku, Tuhan jaga aku, Tuhan bela aku, dan seterusnya. Kita menggeser paradigma kita, kita mengubah mindset kita. Sudah layakkah saya hidup di dalam pembelaan Tuhan? Sudahkah saya layak dibela oleh Tuhan dalam segala perkara hidup saya? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Sudahkah kita terlibat di dalam pembelaan pada Tuhan? Sudahkah kita aktif, ya, secara proaktif, ya, kita mencari, ya, atau paling tidak kita membuka mata kita lebar-lebar dan membuka hati kita lebar-lebar. Jangan sampai ada satupun Lazarus lewat dari kehidupan kita. Jangan sampai ada satupun tangan kecil yang Tuhan titipkan kepada kita, tetapi kita abaikan. Ketika satu proyek Lazarus kita anggap sepi, Tuhan mungkin masih akan kirim Lazarus kedua. Masih diabaikan, masih diajukan. Tuhan akan kirim Lazarus ketiga. Lazarus keempat, Lazarus kelima, kita tidak tahu sampai kapan batas kesabaran Tuhan. Ya. Tuhan ini panjang sabar, tetapi tidak maha sabar. Ini mengutip apa yang dikhotbahkan oleh Pak Alvin kemarin dalam ibadah SK, ya. Tuhan tidak maha sabar, ya. Artinya sabar Tuhan bukan tidak ada ujungnya. Saya percaya bahwa kesabaran Tuhan itu ada ujungnya.
ujungnya adalah umur hidup kita yang terbatas. Bahkan sebelum umur seseorang ini berakhir, ada titik di mana disebut point of no return. Ada titik tidak bisa balik. Ya, saya sudah bertemu dengan orang-orang yang lipatannya terlalu tebal. Kalau umpama baju tuh ya bertekuk-tekuk berlipat-lipat ya sampai susah disetrika, sampai sudah tidak bisa disetrika lagi. Point of no return. Ya, sedih gitu ya, sedih sekali. Sadly but true begitu. Itu batas kesabarannya Tuhan. Tuhan panjang sabar, Dia beri kesabaran kepada kita, terus Dia sabar kepada kita. Tapi jangan ya menguji kesabaran Tuhan. Jangan sampai kesabaran Tuhan itu habis. Satu, umur hidup kita. Kedua, titik point of no return, jangan sampai itu terjadi pada hidup kita. Jangan sampai kita tiba pada titik di mana kita nggak bisa bertobat lagi, kembali lagi kepada Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Cepatlah kita berbalik kepada Tuhan. Kesabaran Tuhan, kita beberapa Lazarus nih sudah kita lewatkan dalam hidup ini. Berikutnya, kalau Tuhan percayakan proyek Lazarus, anggaplah itu Lazarus yang terakhir. Jangan biarkan dia lewat. Segera tangkap proyek tersebut. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk orang tersebut, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Nah, tetapi harus diakui bahwa ada Lazarus-Lazarus gadungan. Ada Lazarus-Lazarus palsu. Ada orang-orang yang memanfaatkan kebaikan kita. Ya, harusnya eh, harusnya hati, harusnya waktu, harusnya apa? Termasuk harta, uang kita, ya perhatian kita semuanya itu ditujukan kepada orang yang tepat. Ada juga Lazarus gadungan, ya, yang kerjanya cuman morotin orang. Maafkan bahasa saya ya kasar ya, memanfaatkan orang lain. Firman Tuhan berkata dengan jelas, kalau orang malas, biarlah dia tidak usah makan. Kita harus memiliki kepekaan. Ini Lazarus sejati yang Tuhan titipkan pada kita atau Lazarus gadungan. Dalam hal ini kita sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus, kepekaan yang daripada Dia. Untuk bisa membedakan, oh ini proyeknya Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan yang harus saya lakukan. Ini adalah kesempatan untuk saya menjadi jawaban bagi doa orang lain. Sekali lagi ya, bukan hanya sekedar materi ya, tetapi perhatian kita, waktu kita, kasih yang tulus kepada orang itu. Ini juga bisa menjadi jawaban bagi orang tersebut. Jangan jangan kita melewatkan ya kesempatan yang Tuhan berikan ya sampai kesempatan ini berlalu daripada kita. Namun sekali lagi kita harus meminta hikmat Roh Kudus menuntun kita, memberi pertolongan kepada kita untuk membedakan mana orang yang benar-benar membutuhkan dan mereka yang hanya ingin mengambil keuntungan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita membela Tuhan dengan melayani sesama, maka Tuhan sendiri yang akan membela kita tanpa kita meminta pertolongan, penjagaan, perlindungan, dan pembelaannya. Tidak perlu khawatir atau takut kehilangan karena setiap perbuatan baik diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, Matius pasal 6 ayat yang keempat. Ya. Aplikasinya adalah kita melakukan kebaikan, ya, kebaikan hati. Kita berwelas asih ya kepada orang lain, pada sesama kita, terutama pada mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Ya, Lazarus yang Tuhan percayakan kepada kita tanpa kita mencari pengakuan dari orang lain. Ya, tanpa kita meminta kredit dari orang lain. Ya, tidak perlu kita dinilai oleh orang lain. Cukuplah penilaian datangnya dari Tuhan. Walaupun tidak ada satupun manusia yang melihat perbuatan baik kita, percayalah ada mata Tuhan yang melihat kita. Semakin tidak ada yang melihat, semakin besar upah kita di surga. Tapi kalau ditonton banyak orang ya, bikin program ini nggak apa-apa ya. Bukan sedang menyalahkan ya, tapi ambil contoh yang tiba-tiba muncul di kepala saya ya. Seperti program uang kaget, bedah rumah ya. Tidak salah hal-hal tersebut gitu ya. Tapi ditonton banyak orang. Dan diakui banyak orang, wah hebat ya, baik ya orang itu ya, sudah dapat upahnya di bumi ini. Ya, kita nggak perlu bikin program-program seperti itu supaya dinilai baik oleh orang lain, supaya dapat kredit dari orang lain ya. Tapi
cukuplah kredit dari Tuhan. Sekali lagi, semakin sedikit, semakin tidak ada orang yang melihat kebaikan hati kita buat orang lain, semakin membahagiakan. Semakin besar upah kita tersimpan di sorga. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Sebab Tuhan melihat setiap tindakan kita dan pasti akan membalas kita dengan berkat kekal. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup kita ya kita harus berjuang untuk memiliki atau menjalani kehidupan yang layak dibela oleh Tuhan. Pembelaan Tuhan bukan untuk diminta-minta, ya kita ngemis tuh, Tuhan tolong aku, bela aku, bukan seperti itu. Tetapi dengan berjuang, dengan berusaha, tentu dengan tuntunan Roh Kudus, kita berjuang untuk menjalani kehidupan yang layak dibela oleh Tuhan. Yaitu dengan menjadi pribadi yang membela sesama dengan tulus. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus. Tidak mencari kredit pengakuan penilaian dari orang lain. Tetapi mencari pengakuan dari Tuhan saja. Bagaimana cara kita membela Tuhan? Atau kita menjadi pribadi yang layak dibela Tuhan? Dengan menunjukkan kasih kepada mereka yang paling lemah. Dan orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan. Dengan demikian kita akan memiutangi Tuhan, begitu kata firman Tuhan ya. Dan Tuhan tidak senang memiliki hutang. Tuhan tidak senang memiliki hutang. Tuhan akan membalas, Tuhan akan membayar hutangnya sesegera mungkin. Ya. Yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi pengharapan kita, pembalasan Tuhan, kebaikan Tuhan, pembelaan Tuhan ini bukan hanya di bumi ini, tetapi sampai di kekekalan. Ya, amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa untuk merenungkan, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar. Pak Yehuda, kita ada tanya jawab dulu, Pak. Iya, sebelum tanya jawab kita berdoa dulu untuk firman Tuhan Oke. dulu ya, Pak. Nanti baru kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mari kita bersatu sejenak untuk firman Tuhan bisa tertanam dalam hati kita, bisa terkristal dan mendarah daging dengan hidup kita masing-masing. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Firman-Mu mengajar kepada kami bahwa kami tidak boleh hanya berurusan dengan Tuhan pada saat kami ada maunya. Hanya pada saat kami merasa perlu Tuhan. Tapi dalam sepanjang umur hidup kami selama-lamanya, kami mau menetap, kami mau tinggal di dalam Engkau. Kami mau menjadi pribadi yang layak dibela oleh Tuhan. Yaitu ketika kami memperhatikan orang-orang lain, sesama kami yang benar-benar membutuhkan pertolongan kami. Tolonglah kami Tuhan agar kami menjadi jawaban bagi doa orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Kami rindu menjadi alat Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan, untuk menyalurkan kasih-Mu, cinta-Mu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan kepada mereka yang Tuhan membawa kami kepadanya. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami akan melanjutkan sesi diskusi kami. Biarlah firman-Mu ini terus tertanam dalam hati kami masing-masing dan kami bertekad untuk menjalankannya, untuk menghidupinya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada host untuk memimpin kita dalam sesi diskusi. Silakan. Ya, Shalom Pak Yehuda. Saya jadi host dadakan nih. Tadinya Brian nggak bisa, tadi tiba-tiba di WA saya. Jadi saya host dadakan ya. Shalom semua. Kita sudah dengar apa yang di-sharingkan sama Pak Yehuda. Kita langsung masuk aja sesi tanya jawab atau ada yang mau sharing ya. Mungkin saya pancing dulu dengan satu pertanyaan biar yang lain ikut ya. Pak Yehuda, saya ada satu pertanyaan adalah gini. Sejauh apa, how far God protects, sejauh apa Tuhan melindungi orang-orang berdosa. Jadi kayak di ayat Yohanes 9 ayat 31. Di situ kan dikatakan now we know that God does not hear sinners. Jadi Tuhan tidak mendengar orang-orang berdosa gitu. Nah, sejauh apa perlindungan Tuhan untuk orang-orang yang masih hidup dalam dosa? Gimana, Pak?
Oke, baik. Jadi ada seperti begini, Pak. eh, saya panggilnya Pak Harwir atau Pak Sing. Pak Sing ya. Maaf kalau salah nyebut ya. Begini, Bapak Ibu sekalian. Seperti halnya the presence of God gitu. Allah Maha Hadir ya. Allah Maha Hadir ini paralel dengan itu gitu ya. Ada pertanyaan konyol gitu ya, pertanyaan konyol. Di tempat dugem ada nggak Allah gitu? Allah hadir nggak di tempat dugem gitu ya? Diskotik lah katakanlah seperti itu. Allah hadir nggak? Kalau Allah tidak hadir di diskotik itu, dia bukan maha hadir gitu. Allah bukan omnipresence. Allah pun hadir di sana. Ya. Tetapi Allah yang maha hadir, kehadirannya atau hadirat. Ya, ya. Nah ini bahasa Indonesia senang ya saya ada kehadiran Allah, ada hadirat. Ya. Hadirat Allah ini tidak dinikmati oleh semua orang. Berkaitan bertalian atau paralel sejalan dengan pertanyaan pemantik tadi ya. Perlindungan Tuhan ya. Itu berlaku atas seluruh manusia. Kalau Allah pilih-pilih, pilih kasih, saya suka ini, saya tidak suka yang itu dan seterusnya. Maka dia bukan Allah yang maha kasih ya. Allah yang pilih kasih tapi Allah bukan seperti itu. Allah tidak pilih kasih, tetapi Allah maha kasih. Hal ini terlihat dari Matius pasal 6 ya, mendekati ayat-ayat yang ke-48. Allah yang memberi matahari kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Ya, dia memberikan hujan kepada orang yang baik, juga kepada orang yang jahat. Nah, namun kebaikan Tuhan, kalau menggunakan istilah pembelaan Tuhan ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang saleh. Ya, orang yang saleh. Ya. Pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, ya penjagaan Tuhan hanya dinikmati oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terwujud dari apa? Terlihat dari ekspresi mereka dalam mengasihi orang lain. Tidak selfish, tidak egosentris, tidak antroposentris, tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat pada Kristus, kristosentris dan memperhatikan orang-orang lain di sekelilingnya. Itu bukti, itu wujud dari orang yang mengasihi Tuhan. Tidak semua orang yang memperhatikan, tidak semua orang yang baik itu mengasihi Allah. Ada orang-orang tertentu yang, wah baik, tadi saya agak nggak enak ya menyebut merek gitu ya. Tapi ya mohon maaf ya kalau itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Cuman muncul aja secara refleks gitu ya. Program-program tadi saya tidak kenal siapa produsernya gitu ya, atau siapa yang menggagas hal tersebut. Hal yang sangat baik memperhatikan sesama, tapi sayangnya disiarkan gitu ya. Disiarkan artinya mendapatkan kredit dari hampir ya banyak orang Indonesia gitu ya yang menonton atau menyaksikan program tersebut begitu ya. Nah, mungkin saja ya yang menggagas acara tersebut memang motivasinya adalah supaya mungkin ya, ini kan mungkin ya, jadi bisa salah ya. Mungkin untuk meraup keuntungan supaya banyak yang nonton, nanti dipasang iklan dan seterusnya. Itu baik, berbuat baik, tetapi belum tentu mengasihi Tuhan. Ya. Namun sebaliknya orang yang mengasihi Tuhan pasti akan memperhatikan orang lain. Jangan berkata saya mengasihi Tuhan tapi hidupnya egois. Ya, jangan berkata, saya mencintai Tuhan, tapi ada orang yang membutuhkan, dia buang muka kepada orang itu. Ya, itu bukan orang yang mengasihi Tuhan, bukan orang yang mencintai Tuhan. Orang begini akan dibela oleh Tuhan, tanda petik ya. Justru yang mengerikan adalah seakan-akan Tuhan membela orang tersebut. Ini dapat kita lihat misalnya dalam Mazmur pasal yang ke-73 ya, enggak usah kita baca ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ini perikop atau pasal yang sering sekali disinggung oleh khotbah-khotbah Pak Eras begitu ya. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Allah, gemuk mereka gitu ya. Kok diberkati gitu. Kalau dikaitkan dengan judul hari ini,
kok dibela Tuhan gitu, kok nggak mati-mati gitu ya. Sedangkan aku berharap sama Tuhan, kok kurus kering aku gitu. Artinya bukan secara fisik ya, ini jangan main fisik ya, tolong Bapak Ibu ya. Tapi maksudnya, kok doaku nggak dijawab-jawab, kok seakan-akan Tuhan tidak membela aku. Di mana engkau Tuhan gitu ya. Lagu yang paling mirip atau yang paling mendekati ini, kadang kau tak nyata, seakan tiada, saat ku berseru, kau apa? Seolah membisu gitu ya. Saya kok agak lupa kata-katanya ya. Ternyata Tuhan sedang mengajar untuk dewasa. Ya, orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, ini diberi ruangan untuk bertumbuh menjadi dewasa, untuk berlatih mempercayai Tuhan itu ya. Nah, jadi ini mengerikannya Tuhan ya. Ketika ketidakadilan terjadi dan Tuhan seakan diam. Ini mengerikan. Ini hal mengerikan. Ini misteriusnya Tuhan. Seberapa panjang ya, kesabaran Tuhan terhadap orang itu. Kita bertanya-tanya ya. Kalau Tuhan ada, kenapa nggak disambar geledek aja nih orang ini gitu? Kok masih tetap tanda petik tetap dibela ya? Justru mengerikan buat orang itu. Semakin panjang kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dan dia nyia-nyiakan, dia sia-siakan kesempatan-kesempatan itu. Hitungannya makin mengerikan di kekekalan nanti. Ya. Jadi jawaban ini tidak bisa dikuantifikasikan, tidak bisa diterjemahkan secara huruf, secara angka ya. 1, 2, 3, 4 tahun, 5 tahun tidak bisa. Itu semua semata-mata kebijaksanaannya Tuhan. Ya, kebijaksanaannya Tuhan. Namun permasalahannya adalah semakin panjang Tuhan memberi dia kesempatan dan dia tidak bertobat, at the end dia mati. Mengerikan sekali hukuman buat orang itu. Ya. Alangkah lebih baiknya kalau dia diperingatkan sekali, 2 kali nggak bertobat, udah cabut aja nyawanya ya. Hitungannya tidak terlalu berat. Tapi yang paling bagus adalah nggak usah sampai berkali-kali Tuhan beri kesempatan orang tersebut bisa bertobat. Panjang sabarnya Tuhan bukan dia tidak peduli terhadap ketidakadilan, tetapi panjang sabar Tuhan supaya orang itu bisa bertobat, bisa kembali kepada Tuhan. Begitu. Kiranya menjawab pertanyaan pemantik. Terima kasih buat Oke, Pak, pertanyaannya. thank you. Kasih. Boleh teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Monggo, mumpung ada Pak Yehuda nih pertama kali kayaknya di HN5 ya. Ayo Iya, iya. silakan. Iya, baru pertama saya. Iya. Ini apa premier. Silakan Iya. Pak Sofyan. Monggo Pak Sofyan. Saya belum dulu, Pak. Terima Oh, kasih. belum. Iya, iya, oke. Kalian mungkin Mungkin topiknya kurang menarik ya untuk menarik, didiskusikan. Pak. Aku bertanya. Dokter Monica Oh silakan. iya, silakan Ibu Dokter. Shalom Pak, selamat malam. Selamat malam. Tadi sangat terberkati dengan sharing Pak Yehuda. Ya, Saya mau terima kasih. bertanya Pak, yang Bapak tadi bilang ya, orang yang mengasihi Tuhan pasti baik memperhatikan orang lain. Nah, bagaimana dengan sepupu kita ya, orang Muslim? Iya. Saya memiliki banyak kenalan, bahkan dosen, itu yang menurut saya sangat baik, Pak. Jadi memang kalau orang Islam ya disebut hijrah ya. Hijrah itu berarti kan dia benar-benar rohani ya. Tapi yang saya lihat kehidupannya dalam arti dia mengajar dengan tulus gitu. Benar-benar mendedikasikan dirinya untuk muridnya orang lain tanpa mungkin menilai dari uang gitu ya. Dan maksudnya dibandingkan dengan saya juga pernah bersekolah ibaratnya di kota Kristen dan saya melihat beberapa teman atau dosen saya itu Kristen tapi gimana ya, kayak money oriented, terus banyak korupsi mungkin kayak gitu-gitu. Jadi saya melihat apakah orang Muslim ini lebih mengasihi Tuhan gitu sehingga dia memperhatikan orang lain atau gimana ya Pak? Karena saya pun merasakan kasih dari orang itu gitu. Jadi saya bilang bahkan saya
belajar dari dia ya, mereka yang Muslim, tapi saya rasa saya pun Ya, mungkin tidak seperti itu gitu. Saya hmm, belajar mengasihi pun dari mereka gitu. Apakah itu ya, nggak salah ya Pak ya? Itu sih yang saya mau tanyakan. Apakah karena ya, mereka mengasihi Tuhan, tapi kan Tuhannya bukan Tuhan Yesus, bukan Elohim hmm, Yahweh gitu. Kok bisa ya, mereka mengasihi lebih gitu? Bahkan dibilang, contohnya saya ya Pak, kadang saya bingung. Saya kan udah berdoa lama gitu, maksudnya udah ikut juga gitu kan Om Eras beberapa tahun. Tapi kok saya melihat mereka kok kadang saya merasa lebih baik gitu dari ya. segi ketulusan gitu, baik banget gitu. Jadi saya bilang, apakah mereka lebih baik, mereka padahal mereka Tuhannya bukan itu, dan apakah tidak salah gitu kalau saya meneladani mereka juga. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Monica ya buat pertanyaannya. Ini juga sudah menjadi concern saya sejak beberapa tahun terakhir ya. Sudah cukup lama. Triggernya adalah waktu saya melewati satu daerah di Jakarta Utara gitu ya, satu kawasan di Jakarta Utara. Di situ ada tulisan besar-besar gitu ya. Dan saya percaya sindiran itu ditujukan kepada orang Kristen gitu. Mereka berbicara tentang kasih, kami mempraktekannya. Kami mempraktekannya. Ya, ini yang menulis sebuah yayasan atau sebuah organisasi besar gitu ya dari agama Buddha ya. Tidak usah saya sebutkan, Bapak Ibu udah langsung muncul nih mungkin ya gerakan apa itu atau organisasi apa namanya. Dan mereka memang sangat humanismenya sangat luar biasa. Hampir setiap kali ada musibah, ada bencana gitu, mereka ada di garda terdepan. Ya, langsung bikin kemah, pengobatan gratis dan sebagainya. Sindiran itu menemplak saya dan membuat saya concern sejak saat itu sampai dengan sekarang. Kenapa ya? Yesus yang mengajarkan kita tentang kasih. Firman Tuhan berkata 1 Yohanes bahwa Allah itu adalah kasih. Kok kita tidak hidup ya memperagakan kasih? Ada seorang tokoh dunia ya. Kalau saya tidak salah namanya Mahatma Gandhi begitu ya. Beliau sangat mencintai ajaran Tuhan Yesus, khususnya Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Ya. Matius pasal 5 sampai 7, khotbah di atas bukit. Orang ini, Gandhi ini sangat menyukai Yesus, khususnya ajaran di Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu. Satu kali dia pergi ke gereja. Pergi ke gereja, kebetulan gereja itu gereja kulit putih. Orang-orang Western semua yang ada di situ. Waktu dia mau masuk, dia langsung dicegat oleh usher-nya gitu ya. Maaf, Anda salah alamat gitu ya. Anda salah alamat. Kalau Anda mau ke gereja yang di sana, gereja di sana. Ini gereja untuk orang kulit putih gitu ya. Seperti itu. Lalu ini kalimat Gandhi yang sangat terkenal gitu ya. I love Christ, but I hate Christians. Saya mencintai Kristus, tapi saya benci orang-orang Kristen. Entah ini yang kalimat terakhir, kalimat berikutnya ini apakah benar dari dia atau tidak. Saya juga pernah baca begini. Seandainya ada satu orang saja, orang Kristen yang hidup seperti Kristus, saya sudah pasti jadi orang Kristen. Yang kalimat terakhir ini saya tidak berani memastikan apakah ucapan Gandhi atau tidak. Dan saya nggak bisa membayangkan kalau itu kalimatnya Gandhi. Ya. Kalau seandainya saya ketemu satu orang saja, satu orang Kristen saja, yang menghidupi Kristus dalam hidupnya, niscaya saya sudah jadi orang Kristen. Apa jadinya? Ya, apa jadinya gerakan Kristen di India? Ya, kalau seorang sehebat Gandhi ini convert to Christianity. Sayangnya, sangat sedikit orang Kristen yang menjadi seperti Kristus. Yang salah bukan Kristusnya. Yang salah bukan Alkitabnya. Yang saya pahami, yang salah adalah ketika Kristen menjadi agama. Ketika Kristen hanya sekadar sebuah agama. Tetapi tidak dijadikan way of life. Tidak dijadikan gaya hidup. Tadi pertanyaan yang menarik dari Ibu Monica, bolehkah saya mencontoh orang-orang non-Kristen? Pertanyaannya bukan, jawabannya bukan boleh atau
Tidak boleh. Tetapi kalau kita punya target yang sempurna, kenapa kita hanya mentargetkan untuk jadi yang baik? Ya. Baik belum tentu sempurna. Tetapi kalau sempurna sudah pasti baik. Dan tidak ada yang sempurna, tidak ada yang baik selain dari Allah sendiri. Maka yang harusnya kita jadikan standar bukan orang lain, tetapi Allah sendiri. Kalau kita mau jadikan teladan yang sempurna, Yesuslah yang harus jadi teladan kita. Ya. Nggak usah lihat orang lain. Kitalah yang harus menghidupkan Kristus dalam hidup kita. Jadi saya tidak melarang untuk Bu Monica mencontoh orang lain gitu ya, atau membolehkan juga tidak gitu ya. Karena menurut saya fokusnya bukan boleh atau tidak boleh, ya, tetapi siapa yang seharusnya menjadi role model kita. Yang harusnya jadi role model kita adalah Kristus sendiri. Akhirnya kita bisa menjadi seperti Rasul Paulus yang berkata, ikuti aku, teladani aku, karena aku mengikuti, aku meneladani Kristus. Jadi seperti itu. Sedih ya. Kristen ini kalau disarikan, kalau diperas-peras Alkitab ini diperas, muncul dua kalimat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap. Dan yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kalau dua hukum yang terutama ini dikompres jadi satu kata itu berbunyi kasih. Ketika berbicara tentang kesempurnaan, ya, haruslah kamu sempurna, Matius pasal 5 ayat 48. Itu ayat-ayat sebelumnya sedang berbicara tentang apa? Kasih, ya. Coba ya kita lihat ya, Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-45. Ayat 44 terlebih dahulu. Tetapi aku berkata kepadamu, harusnya dari 43 ya, maaf ya, mundur. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, dengan bagaimana? Dengan mengasihi musuh, dengan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Dan seterusnya, baru di ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Jadi standar kita adalah Bapa di surga. Sempurna. Kita pun harus sempurna. Dalam hal kasih kita bukan cuma harus baik. Bukan hanya dinilai terkenal baik oleh orang lain. Tetapi dinilai baik oleh Allah. Itulah kesempurnaan. Semoga menjawab. Ya, Ibu Monica, terima kasih. Ya, thank you Pak. Thank you Terima kasih. Dr. Monica. Ada lagi boleh teman-teman silakan, mumpung nih ada Pak Yehuda ya. Silakan ada yang mau sharing atau Malius boleh, Lius. Saya baru Ayo, kan Lius, langsung silakan. ditembak nih. Hah? Silakan. Oh, oke. Ya, makasih Pak Yehuda penguatannya buat kita semua di sini. Ya, thank you. Pak Yehuda udah kesini berapa kali dia ya? Bukan sekali kayak Pak ya. Iya, Udah kayaknya 2 kali baru ya. sekali ya. Sekali Udah apa 2 2 kali kali. ya? 2 kali Oh, Pak 2 kali ya? ya. Oh, 3 kali saya Mei malah ini. masa sih? Kok Iya. saya nggak ingat ya yang 1 dan 2? Saking banyak ya Pak ya diundang sana sini ya. Mohon maaf. Ya, Iya, nggak iya, apa-apa, iya. nggak apa-apa. Ya, ya kalau saya sih mau bersaksi aja ya dari kejadian yang Ah, baru terjadi sama saya dan istri ya. hmm, Ya istri baru selesai operasi ya, jadi angkat tumor di apa tiroidnya ya. Jadi waktu kemarin memang sangat-sangat cepat sih. Itu kita periksa ada benjolan, lalu ya setelah diperiksa ternyata ada tumor, ada 2 sugesti dokter gimana. Kita kedua dokter lalu tanya juga sama Kak Monica, tanya juga sama Kevin di sini apa gimana yang dokter ya. Ya udah akhirnya kita putuskan ya inilah karena kita ada di GSKI ya, kita ini sudah banyak diajar tentang kemandirian ya. Jadi kalau saya di gereja lama yang fokusnya mujizat, mungkin kita akan, oh kita doa menangis sama Tuhan sampai Tuhan apa taruhkan mujizat, kita nggak boleh tolak meja operasi ya. Ya mungkin tahu yang mana itu ya. Ya jadi tapi karena kita diajarin sama PRS, kalau sakit ya berobat gitu kan. Dan saya mengimani dan saya mengikuti ajaran di mana apa? Dokter kan pekerjaan Tuhan. Maka kalau Tuhan memberikan dokter itu sebuah keputusan, pasti dokter ini juga dengan keilmuannya ya. Apapun ya, walaupun kita juga tahu beberapa dokter juga
ada yang memang malpraktik dan lain-lain. Tetapi kita percayakan tangan dokter, tangan Tuhan juga, ya. Dan kalau Tuhan sudah kasih tanda, ini mungkin tanda dari Tuhan gitu. Ya sisanya tanggung jawab di tangan kita. Saya juga berdebat dengan istri, bagaimana kalau diambil resikonya apa, kalau enggak gimana. Ya udah kita putuskan bersama, oke kita putuskan daripada jadi berhala mikirin leher kenapa mulu, ambil, oke diambil. Tapi pengalaman panjang yang kita alami adalah apa? Satu pengalaman singkat yang mau saya bagikan adalah apa? Pada saat istri saya di ruang operasi, saya berdoa, Tuhan, biar Tuhan memberikan sebuah pengalaman kepada istri apa yang Tuhan mau katakan pada istri saya. Dan sesuai dengan difirmankan tadi sama Pak Yehuda bahwa perlindungan Tuhan, tempat eh, LB3 yang kita percaya, itu bukan sesuatu hal yang mengerikan gitu. Itu bukan sesuatu hal yang awam dan kita takuti gitu. Dan apa yang dialami istri saya adalah suatu kejadian yang mungkin kalau secara cerita dia hanya sekitar 1-2 menit atau mungkin 5 menit. Tapi ingat waktu itu relatif, 5 menit di sana, nggak tahu di sana berapa. Ya, ini pengalaman sangat-sangat baik. Artinya istri saya nggak bilang, kamu pas saya langsung nanya aja setelah dioperasi, setelah dia bisa agak ngomong dikit ya. Karena sekarang ngomong masih susah di sebelah saya, dia ngomong masih susah, dan kalau di on cam terkesian ya lihat bekas jahitannya, mungkin ada yang takut gitu ya. Ya jadi eh, dia cerita dia melihat taman yang luas, taman bunga yang begitu luas, hamparan bunga, dan di sebelahnya ada laki-laki ya. Dan dia nggak bisa lihat mukanya. Dia ngeliat mukanya karena cahaya. Lalu laki-laki ini berkata, bagusan tempat ini. Dan istri saya berkata, iya bagus. Set, selesai. Udah itu aja. Dia langsung bangun, dia langsung. Nah, pada saat bangun, respon istri saya cuma bilang gini, kenapa cuma sebentar ya ngerasain keindahan itu. Inilah gitu. Inilah satu hal yang dibagikan sama Pak Eras bahwa kekekalan itu sesuatu hal yang kalau kita melihat kita akan takjub gitu. Kita belum pernah mengalaminya gitu. Tapi bagi beberapa orang yang mengalami, memang ini subjektif ya, subjektif dan nggak bisa dibagikan secara personal gitu. Hanya istri saya mengalami, tapi dia bisa menggambarkan benar-benar apa yang dialami selama mungkin hanya 1-2 menit, tetapi itu waktu yang sangat relatif lama di sana gitu. Tapi kok cepat banget gitu, gitu. Padahal di sini operasi itu 2 jam gitu. Dia hanya respon kenapa? Nah ini mau saya bagikan kepada kita semua bahwa kekekalan itu bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi istri saya masih dikembaliin. Dia coba berpikir, ya kalau dikembali berarti artinya apa? Itu cuma dikasih sama Tuhan stigmik atau dikasih ngintip ya. Betapa di sana tuh satu hal yang indah dan bukan satu pembuangan yang menakutkan atau pembuangan yang mengerikan. Nah responnya apa? Balik lagi seperti tadi dibilang ya, respon setelah mengalami itu, perubahan kita harus seperti apa? Jangan sampai setelah mengalami ini, kita seperti bangsa Israel, yang secara fisik melihat Tuhan nyata di depan matanya, tetapi tetap aja jahat. Nah, ini menjadi koreksi buat saya dan istri yang kita sudah mengalami berbagai macam penyertaan Tuhan sampai hari ini, dan Tuhan kasih lagi pengalaman baru buat kita. Ini makin menguatkan kita untuk apa? Selama kita masih punya kesempatan untuk ada di bumi ini, itu bukan kesempatan yang baik sebenarnya. Justru kesempatan di mana kita masih bisa gagal. Makanya Tuhan kasih berbagai macam kejadian untuk menjaga kita supaya kita tetap bisa in track atau on track ya. Karena seperti yang kita lihat, Pak Eras pun diberi pengalaman seperti itu. Banyak orang berkata, tuh, Pak Erasnya dikasih sakit. Mereka yang nggak mengalami Tuhan nggak akan tahu gitu. Bagaimana penyertaan Tuhan dan bagaimana pendidikan Tuhan sampai di akhir-akhir kita. Kita nggak boleh curiga sama Tuhan. Dan itu yang harus katakan sama diri saya dan istri. Kita nggak boleh curiga sama Tuhan. Apapun hasilnya setelah ini, kita udah tahu sama-sama gitu. Kita pun ngambil ini apakah akan panjang umur nggak ada yang tahu. Tapi bukan itu yang menjadi poinnya. Tapi poinnya apa? Pada saat kita melakukan ini, kita mau menuju sama Tuhan. Tuhan, kita mau bertanggung jawab sama hidup kita. Bukan berarti kita kayak lalai gitu. Tapi setelah ini, kalaupun yang terjadi setelah ini yang lainnya, kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang membentuk. Tapi poinnya adalah apa? Buat kita semua di sini, nggak perlu ngalamin kayak saya, nggak perlu ada di meja operasi, nggak perlu ditunjukin taman baru bertobat. Itu kayak munafik banget kita gitu. Tapi dari segala pengalaman yang dibagikan di sini, semoga kita semua yang udah berkumpul di Home Nusantara ini sampai sekarang ya, udah berjalan 3 tahun, 4 tahun lebih malah kita ya, dari 2020 malah ya, udah 5 tahun ya, nggak kerasa ya. Kita Tuhan bawa masing-masing pada kejadian yang nggak bisa diceritakan satu persatu ya. Padahal sharing ini pun singkat ya, tapi mudah-mudahan dengan pengalaman hidup kita masing-masing yang terus progresif, Tuhan bawa pada pengalaman-pengalaman baru membuat kita mengerti bahwa kerajaan Allah itu memang bukan tempat yang mengerikan, tetapi juga bukan tempat buat orang sembarangan. Yang tadi sudah disampaikan Pak Yehuda, bukan buat tempat orang yang sembarangan gitu. Kalau orang jahat, Tuhan kasih beri matahari supaya dia bisa bertobat. Tapi kalau Tuhan udah kasih pengalaman pun dia nggak bertobat, kita nggak tahu gitu.
Bahkan saya jadi keinget kisah tentang Lazarus, tadi disebut jadi ingat Lazarus adalah orang kaya. Orang kaya bilang apa? Datengin keluarganya. Apa yang Tuhan Yesus bilang? Sekalipun orang mati bangkit, dia nggak akan percaya. Nah, itu membuat kita mengerti bahwa pertobat itu sangat-sangat mengerikan. Kenapa? Ternyata banyak orang yang berhenti bertobat hanya karena pernah mengalami eh, kejadian yang bisa dibilang tuh kejadian yang sangat-sangat singkat ya. Saya lupa kalau nggak salah Pak Yehuda yang kemarin khotbah ya tentang Yosafat yang 400 nabi sama Mika ya di ibadah minggu. Ya, saya juga ingat banget dengan khotbah itu. Bahwa apa? 400, bayangin, 400 nabi. Ternyata palsu. Dan saya yakin 400 nabi ini pernah mendengar suara Tuhan. Ya. Dan dia pernah menyampaikan suara Tuhan. Tetapi ternyata sampai di akhirnya dia menjadi nabi palsu yang hanya mengenyangkan dirinya, menyampaikan firman Tuhan hanya untuk membanggakan dirinya bahwa mereka pernah mendengar suara Tuhan. Tapi mereka lupa untuk memperbaiki hidupnya. Dan itu membuat peringatan buat kita, kita udah mendengar Tuhan sampai sejauh ini, kita udah belajar tentang pengalaman hidup sama Tuhan, jangan sampai di akhirnya kita menjadi seperti nabi palsu itu. Ya, bayangin 400 lawan 1. Artinya apa? Semakin sedikit orang yang benar-benar serius sama Tuhan. Ya, semoga kita semua diberi pengalaman terus sama Tuhan untuk saling menguatkan. Di sini, terima kasih Pak Yehuda, penguatan firman-Nya untuk kita sama-sama sharing dan saling menguatkan. Thank you semua. Yuk, semangat semua dalam Tuhan. Oke, thank you Bro Luis. Lius, thank you. Kita masih ada 15 menit ya. Jadi boleh yang teman-teman yang lain yang masih ada mau sharing atau mau tanya, lumayan kan 15 menit. Silakan, ayo. Ada Ramuel mungkin, Ramuel. Ya, atau siapa? Boleh, Christina yang sharing dapat gelas. Kalau atau bertanya, ayo silakan, silakan. Jangan malu-malu. Dian, ya silakan. Silakan. Kak Lis. Ya, tinggal ngomong aja, ha. Shalom, Pak. Iya, shalom. Ini saya dengar tentang kita kan harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, Pak. Nah, kebetulan ada teman saya beberapa minggu yang lalu ada tawaran untuk membuka BKK, BKKL atau semacam untuk tempat les gitulah, Pak. Tapi di situ anggarannya kan dibuat di proposal sekian gitu. Tapi sekiannya itu dipotong gitu. Nah, disuruh juga kita apa menyesuaikan dengan besaran yang awal itu. Sementara yang diterima itu hanya contoh yang di proposal kan 500 gitu. Tapi yang sampai 100. Tapi kita dipaksa untuk buat 500 gitu. Terus teman saya ini bilang, enggak apa-apa lah Kak, supaya kita juga membuka lapangan kerja di kampung ini gitu. Kita juga bisa menjadi berkat. Tapi saya pikir-pikir, ini gimana ya? Apakah memang ini termasuk menolong orang gitu dengan membuka lapangan kerja atau ini kita jadi ikut memanipulatif gitu, Pak? Itu aja sih, Pak, mau Iya, ditanya. oke. Wah, ini saya sebenarnya kurang bisa menjawab secara memuaskan begitu ya, karena detil kisahnya kan masih masih kurang lengkap gitu ya. Dan kalau saya juga nggak bisa meminta diceritakan secara lengkap gitu kan. Nanti ini menyangkut nama, menyangkut pihak-pihak yang tidak boleh disebutkan di sini kan seperti itu ya. Jadi sangat sangat sensitif mungkin seperti itu ya. Inilah dunia, potret dunia yang telah rusak gitu ya. Yang benar dianggap salah, yang salah dibenar-benarkan gitu ya.
benar apa namanya? Benar gimana sih? Oh ini bukannya membiasakan yang benar, tetapi membenarkan yang biasa. Ya, yang biasa dilakukan itu banyak dilakukan oleh orang lain itu dianggap sebagai kebenaran. Gitu. Ya, korupsi nggak salah lah. Kenapa? Karena banyak yang melakukan. Jadi bukan membiasakan hal yang benar, tapi membenarkan yang biasa. Nah ini kan dunia yang sudah rusak ya. Nah kita yang terpanggil benar gitu, orang-orang yang harus menjadi garam dunia, artinya bukan membuat tawar yang asin, sebaliknya harus mengasinkan yang tawar gitu ya, harus menerangi yang gelap, bukan menggelapkan kegelapan gitu ya, tapi kita harus bersinar di tengah-tengah kegelapan, harus bisa membedakan mana yang benar-benar kebenaran dan mana yang benar. Kita menghindari membenarkan yang salah. Ya, jangan melakukan membenarkan yang salah. Ini jawaban saya secara normatif begitu ya. Prinsipnya adalah kita jangan bermain api kalau tidak mau terbakar begitu ya. Manipulasi, nyolong, mencuri sekecil apapun tetap nyolong gitu ya. Ini perkataan orang dunia, jangan kita aminkan begitu ya. Orang dunia bilang gini, daripada nyolong 200.000 mending nyolong 200 miliar gitu kan. Ini orang dunia ya kan. Sama-sama ditangkap, kalau ketahuan ditangkap masuk penjara ya udah 200 miliar sekalian. Tapi itu perkataan orang dunia yang tidak boleh kita aminkan itu ya. 200.000 ya nyolong, 200 miliar apalagi juga itu pasti nyolong juga ya. Sekecil dan sebesar apapun kita tidak boleh nyolong gitu ya. Jangan mengambil bagian yang bukan milik kita gitu ya. Nah, kalau kita ikut berpartisipasi kan 400.000 harusnya haknya A tuh. Tapi kita jangan-jangan dapat 50.000 dari yang harusnya diterima oleh orang itu, kan kita jadi bukan berdosa, bukan tidak berdosa ya, ikut berdosa gitu karena ikut menikmati ya. Nanti argumentasinya akan begini, daripada dia nol gitu, ya lebih baik 100.000. Iya, tapi harusnya dia bisa dapat 500.000 karena pihak pemberi itu 500.000 memberi ke orang ini, tapi dikorupsi, dicolong, dicuri gitu ya. Jangan ikut andil di dalamnya gitu. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri ya di tengah-tengah orang jahat, tidak duduk dalam kumpulan pencemoohan, kira-kira begitu ya. Jangan kita melakukan segala sesuatu menurut nasihat orang yang tidak takut Allah. Jangan kita berdiri ya, jangan kita betah, jangan kita suka melakukan ya atau kumpul dengan orang-orang yang pencemooh, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Lebih baik kalau saran saya dihindari saja hal-hal seperti itu ya. Tuhan pasti akan sediakan project-project ya. Tuhan pasti akan memberikan project-project yang dikomando oleh Allah sendiri. Dia akan mengomando, ini yang harus kamu kerjakan, yang itu jangan kamu kerjakan ya. Nah, ini pandangan saya ya, sekali lagi jawaban saya mungkin tidak bisa memuaskan karena detailnya tadi atau pernak-perniknya saya tidak menangkap secara jelas. Tapi kalau saya tidak salah menangkap dari informasi yang cukup terbatas ini, ada upaya kompromi atau membenarkan yang salah, hindari hal seperti itu ya. Tuhan tidak akan berkenan pada hal-hal semacam itu ya, membenarkan yang salah ya. Membenarkan yang salah. Jangan ya, salah adalah salah, sekecil apapun itu tetap salah ya. Bohong kecil, bohong besar, ini bohong putih, ini bohong demi kebaikan, tetap aja namanya bohong ya bohong begitu ya. Ini mungkin pandangan saya. Terima kasih. Niatnya benar tapi motivasinya ini motivasinya perlu dimurnikan. Selamat bertindak dalam hikmat Allah. Wah, terima kasih Bu Erlin dari Bekasi ya. Terima kasih Pak. Oke, thank you Lisda. Ada lagi sebelum kita last 7 menit? Kalau Foto dulu Pak, supaya nggak ada yang leave.
Oh ya, mau foto dulu ya, boleh foto dulu deh. Lius yang foto ya, Yuk, Lius yang foto ya. ya oke, yuk on cam semua. Nah, 5 Pak. Nah, HN5. Oke, semua. Yuk, tadi Kadian ada pic-nya. Kadian, Frankie, Kevin masih tugas ya. Oke, Oke, udah Lius. yuk. 1, Udah. 2, 3. Oke. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Yehuda, satu terakhir dari saya, Pak. Ya. Nanti Bapak sekalian boleh bikin penutup sekalian dan tolong nanti kita ditutup dalam doa, Pak ya. Jadi biasanya kalau di HN5 ini saya suka bertanya gini, Pak. Saya paling senang belajar dari pengalaman orang, Pak. Mm-mm. Karena pengalaman orang itu kan real ya, dia ngalamin sendiri gitu. Nah, Mm-mm. agak personal memang pertanyaannya, Mm-mm. Bapak mungkin pertanyaannya gini, Pak. Bisa nggak Bapak sharing sama kita perjalanan Bapak di dalam Tuhan selama ini, yang katakanlah ada kejadian yang mungkin pahit atau tawar atau mengecewakan dan comeback-nya bagaimana gitu. Itu kan bisa membangun kita semua karena itu kan personal experience ya. Boleh Ya. Pak dibagi sama kita semua Pak? Ya, oke, baik. Ini memang eh, tidak secara langsung, tapi kalau dikaitkan nyambung juga dengan tema besar kita, pembelaan Tuhan gitu ya. Awal saya bergabung dengan atau bukan bergabung ya dengan Rehoboth ya. Awal saya mengenal Pak Eras gitu. Awal saya mengenal Pak Eras adalah waktu saya masuk seminari Bethel di tahun 2012. Bulan September saya masih ingat ya. Bulan September itu Pak Eras ngajar di kelas kami. Mata kuliahnya sistematika teologi. Lalu saya mengajukan pertanyaan dan ini agak panjang lah ya. Singkat ceritanya saja, saya masih di gereja lain, tetapi setiap hari Jumat, waktu itu setiap hari Jumat di MOI, masih di MOI. Saya setiap Jumat ke MOI, minggunya ke gereja lain. Jumat ke MOI, lain. Lama-lama meningkat, berapa bulan kemudian, Selasa ke Penin, Jumat ke MOI, Minggu ke gereja saya yang lain gitu ya. Begitu seterusnya dan sebagainya. Sampai satu titik di mana saya mendapatkan rema gitu ya. Mendapatkan firman tentang dienolkan gitu. Saya lupa judul khotbahnya apa waktu itu, tapi kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan izinkan kita sampai ke titik nol gitu. Tuhan menghabisi kita supaya cinta kita utuh bulat kepada Tuhan. Nah, lalu saya dengan naifnya berkata begini, saya nantangin Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau. Silakan habisi saya. Please don't try this at home. Ini kan pengalaman pribadi ya. Tuhan habisin saya. Dan ajaibnya Tuhan menjawab doa saya. Saya dihabisin sama Tuhan. Saya dihabisin secara material ya, secara finansial saya dihabisin oleh orang yang paling saya percaya selain tentu selain istri. 2012 saya sudah menikah, istri saya selain keluarga saya gitu. Ada teman satu pelayanan di gereja, masih di gereja yang lama, satu tim begitu ya. Dia soft sekali gitu, masuknya halus sekali gitu ya. Dia tahu saya background saya marketing, kamu cari investor dong, begini begini gini gini. Rupanya itu cara dia untuk menjebak saya gitu ya. Singkat ceritanya saya investkan sekian dana yang saya dapatkan dari kantor gitu ya, uang pensiun saya lah katakanlah, karena kan saya saya full begitu kan, saya masuk seminari dan uang itulah yang saya setorkan dan ternyata 2 tahun kemudian orangnya menghilang. Raib gitu ya di telan bumi. Nggak tahu sampai sekarang orang itu masih hidup atau tidak gitu ya. Nah, itu 2012, 2014 saya baru sadar bahwa saya sudah ditipu gitu ya. Sekian lama baru nyadar gitu. Orangnya nggak pernah bisa ditemuin lagi begitu ya.
Saya sempat negosiasi sama Tuhan, Tuhan ini uangmu gitu. Kalau uang itu kembali ya 50% saya akan gunakan untuk pekerjaan Tuhan gitu ya. Semua 50% saya setorkan ke Tuhan gitu. Tuhan nggak jawab, ya Tuhan nggak balikin. Sampai akhirnya saya nego lagi. Tuhan, asalkan orang itu bertanggung jawab, balikin uang saya 100% semuanya saya taruh buat pekerjaan Tuhan, buat saya masukin ke gereja. Apa yang terjadi? Tetap tidak dibalikin sampai dengan sekarang. Eh, saya tidak sebutkan nama orang ini, nama istrinya, anaknya juga siapa, tetapi nama salah satu anak mereka itu perpaduan dari suami istri ini. Suaminya apa, istrinya apa, anaknya gabungan dua suku kata. Nah, kebetulan saya menyukai bahasa Ibrani ya. Dan saya ya sampai sekarang juga dosen perjanjian lama, salah satunya dosen bahasa Ibrani juga. Ada satu kata dalam bahasa Ibrani yang berkaitan dengan bibir gitu ya. Di Mazmur banyak sekali kata ini ya. Aku memuji Engkau dengan bibirku. Nah, itu pakai kata yang bahasa Ibraninya itu gabungan dari dua suku kata ini jadi nama anak perempuannya mereka gitu. Anak perempuan yang menipu kami ini. Wah, waktu itu berat sekali. Setiap kali baca Mazmur, setiap kali nyanyi lagu pakai bahasa Ibrani gitu ya. Ada kata itu nyut gitu. Hati sakit nyut gitu. Nyut sakit ya. Nggak bisa ngucapin kata itu ya. Saking pahitnya gitu. Eh, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ya saya akui ini saya yang minta gitu. Tapi kenapa ya kok Tuhan jawabnya pakai orang itu? Kenapa saya nggak dihabisin pakai cara yang lain aja gitu? Saya akan lebih rela kalau orang lain yang menghabisin saya kan begitu ya, dan seterusnya. Itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya sampai pada satu titik ya sekitar tahun 2017-an mungkin 2018, tentu dari banyaknya firman yang terus memurnikan, menyucikan saya begitu ya. Nah, ini prosesnya panjang. Bapak Ibu saya termasuk mungkin bandel gitu ya. Untuk bisa melepaskan pengampunan sama sekali itu butuh bertahun-tahun ya, 3 tahun, 4 tahun gitu ya mungkin ya, sampai benar-benar bisa beres ya. Sekarang saya panggil namanya, saya ingat-ingat wajahnya pun udah bisa tersenyum gitu ya. Benar-benar sudah tidak ada lagi no hard feeling gitu ya ke orang tersebut gitu. Hanya bisa dan bahkan saya bisa bukan bisa ya, sudah sejak berapa tahun yang lalu saya bisa berdoa untuk Tuhan, kalau orang ini masih hidup, Tuhan tolong selamatkan mereka, Tuhan tolong mereka itu ya. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan seterusnya itu. Nah, jadi agak susah ini untuk memberkati rekan-rekan sekalian mungkin ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena perjalanan saya cukup panjang sampai bisa mengampuni orang tersebut gitu. Namun satu hal yang setelah bertahun-tahun ini saya jalani, saya dapatkan pelajaran dari Tuhan begini, bahwa kalau itu tidak saya lewati, ya saya belum ada di titik ini sekarang. Ya, saya belum ada di level mencintai Tuhan seperti yang ada saat ini gitu ya. Oh, gimana impulsifnya saya kayak Petrus gitu ya. Oh, aku tidak akan mengkhianati engkau gitu ya. Wah, aku mau berjalan di atas air, itu kayak Petrus banget gitu, kayak Simon banget gitu. Kalau waktu itu saya tidak seimpulsif itu gitu ya, tidak senaif itu gitu. Mungkin bukan mungkin, saya percaya saya belum ada di keadaan saya sekarang itu ya. Tuhan izinkan itu terjadi, semuanya buat mendatangkan kebaikan. Nah, berkaitan dengan pembelaan begini, kalau waktu itu saya tidak dihabisin oleh Tuhan, ya, saya belum hidup dalam pembelaan Tuhan hari ini. Atau dengan kalimat lain, cara Tuhan membela saya adalah dengan menghabisin saya waktu itu. Cara Tuhan unik ya, masing-masing berbeda gitu ya. Jadi don't try this at home gitu ya. Tentu proses yang Bapak Ibu lewati tidak harus sama dengan saya gitu ya. Tuhan habisin saya gitu. Aduh, naif banget ya. Kalau ingat-ingat 2012, 13 tahun yang lalu konyol banget. Namun itu memang harus terjadi supaya saya bisa ada saat ini gitu ya. Ya, saya masih terus harus berjuang untuk mengasihi, mencintai Tuhan. Tapi saya percaya ada saat ini
kadar mengasihi saya setipis ini sekarang gitu ya. Setipis ini sekarang pun itu karena pengalaman saya di masa lalu. Amin ya. Oke. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat fellowship yang begitu indah malam hari ini. Kami menyadari satu hal bahwa tidak ada yang lebih bernilai dalam hidup kami selain Engkau. Tidak ada yang lebih penting untuk kami minta daripadamu selain pembelaan-Mu Tuhan. Untuk itu kami rela, kami bersedia, kami dengan sukacita merespon firman-Mu. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan. Jadikan kami kepanjangan tangan-Mu. Untuk kami terlibat secara aktif di dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Untuk kami secara sadar melakukan pembelaan terhadap pekerjaan-pekerjaan-Mu. Kami mengasihi dan kami merespon, memperhatikan, merawat Lazarus-Lazarus, tangan-tangan kecil yang Tuhan percayakan kepada kami. Beri kami kepekaan, beri kami ketajaman, beri kami hati yang dengan utuh, dengan bulat mengasihi Engkau. Supaya kami semakin hari semakin diproses lebih lagi, lebih dalam lagi dalam mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetaplah Tuhan memberkati dan melindungi kami, mengikat kami dengan tali kasih-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, thank you Baik, Pak Bapak Yehuda. Ibu, sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kita. Thank Thank you sharingnya you. Pak. Terima Makasih Pak kasih. Yehuda. Terima kasih. Tuhan Terima kasih memberkati. Pak Yehuda. Ya, You share a bit of your heart to us Pak. Thank you. thank you, thank you. Sharing yang berharga itu. Ya, ya. Oke, thank you semua. Selamat istirahat Oke, ya. saya izin live ya. Mari, Selamat istirahat. Oke Pak, monggo Pak. ya, Monggo. mari. Siapa yang mau live?